Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Saiful Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan juga kepada rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang membaca dalam hati. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Nur Awalia sebagai moderator, dan ada dua rekan saya yang bernama Bayung Sukardin dengan Silvi Maulida. Baik, langsung saja ke dalam materi. Selamat menyaksikan. Membaca dalam hati adalah kemampuan membaca menggunakan ingatan visual yang mengaktifkan ingatan dan mata. Tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk mendapatkan informasi. Baik, terima kasih Kak Bayung yang telah menjelaskan tentang pengertian dari membaca dalam hati. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang jenis-jenis membaca dalam hati yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, membaca dalam hati itu memiliki dua jenis. Yang pertama, membaca ekstensif, yang berarti membaca sebanyak mungkin teks dalam waktu yang cepat. Tujuan dari membaca ekstensif ini adalah untuk memahami isi yang penting dengan cepat, sehingga membaca secara efisien dapat dicapai seperti membaca artikel ataupun membaca jurnal. Lalu yang kedua, ada membaca intensif. Nah, kalau membaca intensif ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama, dan membaca intensif ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan tentang macam-macam ekstensif yang akan dijelaskan oleh Teh Silvi. Kepada Teh Silvi dipersilakan. Terima kasih kepada Dila yang sudah mempersilahkan saya kembali untuk menjelaskan tentang macam-macam ekstensif. Baik teman-teman, untuk macam-macam ekstensif, yang pertama di sini ada membaca survei. Membaca survei merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi dan ruang lingkup bacaan. Membaca survei merupakan kegiatan membaca seperti melihat judul, mengarang daftar isi, pengantar, dan lain-lain. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca yang membuat mata kita bergerak cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Dan yang ketiga ada membaca dangkal. Membaca dangkal adalah kegiatan yang dibaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan yang kita baca. Bahan bacaannya merupakan jenis bacaan ringan, karena membaca dangkal hanya untuk mencari kesenangan atau sekedar mengisi waktu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Silvi tentang macam-macam dari membaca ekstensif. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang metode-metode apa saja sih yang ada dalam membaca intensif yang akan dijelaskan oleh Kak Bayung. Kepada Kak Bayung saya persilahkan. Mati memiliki beberapa metode. Yang pertama metode kosakata, yaitu metode yang berusaha untuk menambah kosakata. Yang kedua metode motivasi, metode yang berusaha memotivasi pembaca atau pemula yang mengalami hambatan. Yang ketiga metode gerak mata, yaitu metode yang mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Ya, baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya tentang yang pertama pengertian dari membaca dalam hati, yang kedua jenis-jenis membaca dalam hati, dan ada lagi nih yang ketiga, yaitu hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kecepatan membaca dalam hati yang akan dijelaskan oleh Kak Silvi.
Kepada Kak Silvi, saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan yang mengurangi kecepatan membaca. Yang pertama, di sini ada hambatan finger pointing. Menggunakan pointer atau menunjuk dianggap menghambat kecepatan dalam membaca cepat. Yang kedua ada hambatan backskipping. Kesalahan selanjutnya adalah ketika membaca secara tidak sadar, kadang-kadang kita mengulang-ulang bahan bacaan sebelum topik yang dibaca dijelaskan, yang dapat mengakibatkan penglihatan kita terhadap bacaan menjadi lemah. Dan yang ketiga, hambatan vokalisasi. Hambatan ini terjadi ketika mulut dan hati sama-sama ikut berujar. Dan yang terakhir ada hambatan regression. Hambatan terjadi ketika membaca namun pikiran atau otak kita masih memikirkan bacaan yang lalu atau memikirkan hal lain di luar isi bacaan. Baik, kembali lagi dengan saya, moderator. Penjelasan tentang membaca dalam hati kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.